Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono dari CKP CBT Center untuk membahas beberapa alternatif asesmen jarak jauh berbasis kompetensi. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa tipe pembelajaran dari segi jaringan, ada luring atau luar jaringan atau offline dan daring. Sedangkan kejadiannya terbagi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Ibu sekalian, pada era pandemi ini kita banyak kehilangan kesempatan atau akses untuk sinkronus luring, sinkronus offline, yaitu tatap muka di kelas atau tempat yang sama. Namun, alhamdulillah kita masih punya 3 kuadran lainnya yang bisa kita kembangkan, yaitu sinkronus daring, seperti melalui webinar atau tatap muka virtual. Kemudian kita bisa asinkronus daring, ini dengan kita kembangkan learning management system. Kemudian ada asinkronus luring, ini sumber belajar cetak atau yang lain dapat dikirim. Sehingga, Ibu sekalian, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dalam 3 kuadran ini. Bapak Ibu sekalian, selain pembelajaran jarak jauh, kita juga harus mengembangkan asesmen jarak jauh berbasis kompetensi. Dengan tetap tujuan asesmen bermacam-macam yang bisa kita lakukan, yakni tujuan asesmen dalam rangka sertifikasi kompetensi, asesmen dalam rangka pengakuan kompetensi terkini atau RCC yang sudah dimiliki ASESI, rekognisi pembelajaran lampau, asesmen hasil pelatihan atau proses pembelajaran, asesmen dalam penetapan kemajuan dalam rangka pencapaian kualifikasi, asesmen pengukuran kinerja, asesmen pengklasifikasian karyawan atau pemberian dukungan pengembangan karir, asesmen rekrutmen berbasis kompetensi, dan asesmen dalam rangka pemberian lisensi, registrasi, penugasan, atau persyaratan regulator. Jadi ini semua masih tetap bisa kita jalankan dengan pola asesmen jarak jauh. Terdapat filosofi asesmen berbasis kompetensi atau CBA oleh Harris, Guthrie, Hobart, Lundberg tahun 1995. Terdapat 3 filosofi. Yang pertama adalah berbasis kriteria atau criterion based. Penilaian berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industri atau serangkaian kriteria menentukan kompetensi atau sering disebut juga sebagai standar kompetensi kriterianya. Yang kedua adalah berbasis bukti atau evidence based. Adalah sesuatu proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar. Yang ketiga, participatory, yaitu kandidat terlibat dalam proses penilaian atau asesmen. Sehingga peserta ini mengaku kompeten dulu, baru pelaksanaan asesmen bisa dilaksanakan. Karena asesmen berkompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Asesmen jarak jauh juga harus mengikuti prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti. Seperti kita ketahui, prinsip asesmen ada validitas, reliabilitas, fleksibilitas, fairness atau keadilan. Sedangkan aturan bukti harus valid, asli, terkini, dan memadai. Kita juga mengenal metode asesmen kalau kita bagi beberapa kelompok, mulai dari observasi langsung, yaitu kerja nyata atau aktivitas nyata, waktu nyata di tempat kerja, kerja dalam lingkungan tempat kerja yang disimulasikan. Kemudian kegiatan terstruktur, yaitu latihan, simulasi, dan permainan peran, proyek, presentasi, lembar kegiatan. Kemudian metode tanya-jawab, pertanyaan tertulis, wawancara, asesmen mandiri, tanya-jawab lisan, angket, ujian lisan, atau tertulis. Berikutnya adalah metode asesmen verifikasi portfolio. Contoh pekerjaan yang disusun oleh kandidat, produk dengan dokumentasi pendukung, bukti sejarah, jurnal atau buku catatan, informasi tentang pengalaman hidup. Kemudian ada metode ulasan produk, seperti testimonial dan laporan dari atasan dan atasan,
bukti pelatihan, pencapaian sebelumnya yang diautentikasi, wawancara dengan atasan, dan atau rekan kerja. Dan masih ada metode-metode lainnya. Baik, yang pertama adalah asesmen mandiri. Dalam asesmen jarak jauh, asesor dapat menggunakan atau dapat menjelaskan secara online tentang asesmen mandiri kepada asesi secara online seperti Zoom, Webex, Google Meet, terutama bagi calon asesi yang tidak mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian asesi diminta mengirim hasil asesmen mandiri untuk dapat dipastikan kegiatan kandidat untuk asesmen selanjutnya dan menetapkan relevansi bukti yang dikumpulkan untuk asesmen. Yang kedua adalah asesmen dengan metode observasi. Nah, di sini dalam asesmen jarak jauh, libatkan pihak ketiga untuk melakukan pengamatan menggunakan instrumen asesmen observasi. Atau asesi dapat diminta mendemonstrasikan kompetensinya yang direkam melalui video kamera. Tambahkan dengan pertanyaan lisan menggali kelima dimensi kompetensi melalui telepon, WA, Zoom, Webex, Google Meet, atau bentuk bukti lainnya. Kemudian asesor dapat meminta asesi mengirim hasil produk demonstrasi untuk diobservasi. Yang ketiga, asesmen secara kegiatan terstruktur. Nah, ini presentasi secara virtual dapat dilakukan di tempat kerja atau komunitas dan kemudian video dikirim kepada asesor. Kemudian asesor dapat bekerja sama dengan supervisor tempat kerja untuk memfasilitasi dan menilai kegiatan terstruktur proyek yang ditentukan secara online. Yang keempat adalah asesmen pertanyaan atau tanya jawab. Nah, di sini gunakan teknologi aplikasi komputer seperti Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Moodle, dan lain-lain. Untuk membuat pertanyaan yang mencakupi kriteria unjuk kerja, 5 dimensi kompetensi, dan employability skill. Nah, mengenai autentikasi jawaban tertulis melalui penggunaan pihak ketiga dan atau diskusi secara virtual, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lainnya. Yang kelima, verifikasi portfolio. Nah, bukti portfolio asesi dapat diposting atau di-email kepada asesor. Autentikasi portfolio melalui penggunaan pihak ketiga dan atau diskusi secara virtual, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lainnya. Yang keenam, review produk. Nah, di sini sampel atau prokerja dapat diposting ke asesor. Versi konsep dapat dikirim terlebih dahulu untuk membantu autentikasi. Nah, Ibu sekalian, dengan pola ini maka kita dapat petakan tipe-tipe asesmen seperti apa. Sama dengan dalam pembelajaran, maka kita ada dari segi jaringan, maka ada luring atau luar jaringan dan daring atau dalam jaringan atau online. Ada dari segi waktunya, maka ada sinkronus dan asinkronus. Nah, kembali bahwa kita memang masih kesulitan untuk menerapkan sinkronus luring atau non-AJJ dengan tatap muka atau tatap muka di TUK. Namun kembali bahwa kita masih memungkinkan untuk menggunakan 3 kuadran lainnya dengan menerapkan asesmen jarak jauh. Yang pertama adalah sinkronus daring, yaitu bisa menggunakan virtual observasi langsung seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain. Kemudian bisa exam langsung online, Google Classroom, Kahoot, Quiz, dan lain-lain. Bisa langsung. Kemudian asinkronus luring, kita bisa menggunakan asesmen mandiri, bisa kita lakukan, review produk bukti yang dikirim, asesmen kegiatan terstruktur, dan asesmen portfolio. Sedangkan asinkronus daring, kita bisa melakukan asesmen dalam learning management system, melalui ujian, exam, kegiatan terstruktur, simulator, dan lain-lain. Jadi, alhamdulillah kita masih punya 3 kuadran lainnya, jadi kita jangan ragu lagi, jangan berkurang semangatnya, bahwa kita saat ini, pada era pandemi ini, maka memang kita kehilangan kesempatan dengan sinkronus luring. Tetapi kita masih punya 3 kuadran yang bisa kita kerjakan dengan asesmen jarak jauh. Dan Bapak sekalian, alhamdulillah BNSP telah mengeluarkan surat edaran mengenai bagaimana pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi jarak jauh ini yang dilakukan oleh LSP.
Kita baca di sini, ada pelayanan asesmen atau uji kompetensi oleh LSP dilakukan secara terbatas dan menjalankan prinsip pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Nah, di sini nomor 2, pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dibolehkan dengan ketentuan. LSP menjamin teknologi atau sistem yang digunakan dapat telusur terhadap bukti kompetensi yang dimiliki oleh asesi, terjamin kerahasiaan, keamanan, prinsip asesmen serta aturan bukti yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman asesmen sebagai penjaminan mutu sertifikasi kompetensi. B. LSP menetapkan persyaratan teknis TUK asesmen atau uji kompetensi jarak jauh dan menjamin persyaratan teknis skema sertifikasi tersebut tersedia dan dapat digunakan. C. LSP mengajukan permohonan asesmen atau uji kompetensi jarak jauh ke BNSP dengan melampirkan SOP asesmen, uji kompetensi jarak jauh, dan penjelasan teknologi informasi atau sistem aplikasi yang digunakan. D. LSP menjamin pelaksanaan asesmen uji kompetensi jarak jauh dengan tetap menjalankan prinsip pembatasan sosial dan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga, permohonan persetujuan asesmen uji kompetensi atau jarak jauh akan diverifikasi BNSP dan surat persetujuan asesmen atau uji kompetensi jarak jauh akan diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Baik, dengan kita sudah mengetahui bagaimana tipe-tipe asesmen jarak jauh, kemudian juga bagaimana BNSP sudah memberikan pedoman, maka mari kita mempersiapkan asesmen jarak jauh. Yang pertama, review rencana aktivitas dan proses asesmen dengan konteks asesmen jarak jauh. Yang kedua, pemetaan sumber-sumber instrumen asesmen dan kontekstualisasi untuk asesmen jarak jauh. Yang ketiga, verifikasi instrumen asesmen baru dan instrumen yang telah dikontekstualisasi. Kemudian mengembangkan SOP pelaksanaan asesmen jarak jauh dan validasi asesmen. Baik, yang pertama, kita akan mereview pengembangan rencana aktivitas dan proses asesmen dengan konteks asesmen jarak jauh. Contohnya, kita ada pendekatan asesmen, ada rencana asesmen, dan kita melakukan kontekstualisasi untuk asesmen jarak jauh. Kemudian pengembangan instrumen asesmen untuk asesmen jarak jauh. Ini pada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini kita coba fokus pada modifikasi dan kontekstualisasi. Nah, di sini karakteristik kandidat yang berada pada daerah yang sinyal tidak stabil. Seperti apa? Kebutuhan kontekstualisasi, perangkat asesmen asynchronous luring perlu kita siapkan juga. Misalnya, syarat yang diberikan oleh paket pelatihan atau pengembang pelatihan. Misalnya, harmonisasi penyiapan bukti berkualitas untuk setiap unit kompetensi maupun yang terintegrasi. Kemudian peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi dan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk asesmen. Nah, di sini dengan kegiatan terstruktur beberapa unit kompetensi secara asinkronus luring misalnya. Nah, setelah kita lakukan kontekstualisasi dan modifikasi, maka kita petakan kembali MUK yang ada tadi. Jadi kita melakukan pemetaan sumber-sumber instrumen, asesmen, dan kontekstualisasi untuk asesmen jarak jauh. Jadi kita petakan, misalnya checklist observasi untuk aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Misalnya kalau kita punya LSP yang mempunyai 5 seluruh tujuan asesmen atau target asesmen, maka kita cek mana-mana yang perlu kita petakan. Misalnya yang nomor 2 ada sinkronus daring, yang keempat ada penyesuaian adalah sinkronus daring, ini juga sinkronus daring. Tugas praktek demonstrasi misalnya, di sini ada untuk yang kedua adalah asinkronus luring dan asinkronus luring. Pertanyaan untuk mendukung observasi, ini sinkronus daring, dan sinkronus daring. Kemudian penjelasan singkat proyek terkait pekerjaan kegiatan struktural. Misalnya ada asinkronus luring,
unscreen luring, dan seterusnya. Jadi, Ibu sekalian, kita petakan kembali sesuai dengan jenis atau target asesi. Apakah yang kita lakukan tadi unscreen luring, atau unscreen daring, atau synchronous luring, dan sebagainya. Ini yang harus kita petakan kembali, seperti apa target daripada asesi dihubungkan dengan calon metode asesmen dan juga materi uji kompetensi. Nah, setelah berhasil memetakan materi uji kompetensi atau instrumen asesmen, maka kita lanjutkan verifikasi instrumen asesmen baru dan instrumen yang telah dikontekstualisasi, mulai dari evaluasi draft perangkat asesmen berdasarkan pada kriteria yang disepakati, kemudian uji cobakan draft perangkat asesmen untuk memvalidasi dari aspek isi dan aplikasinya, kemudian analisis umpan balik dari para peserta uji coba, dan umpan balik dari aspek-aspek waktu dan biaya. Berikutnya, setelah kita verifikasi, maka kemudian kita siapkan SOP pelaksanaan asesmen jarak jauh seperti yang dipersyaratkan oleh BNSP. Kita petakan mana saja untuk yang MUK jenis ini, apakah sinkronus daring, atau asinkronus daring, atau asinkronus luring. Kita tidak masukkan yang sinkronus luring, karena itu bukan asesmen jarak jauh. Jadi ada tiga kuadran tadi. Kita petakan mana-mana saja yang dilakukan untuk beberapa jenis perangkat asesmen kita. Baik, Ibu sekalian, setelah kita mendiskusikan bagaimana pembelajaran jarak jauh, kemudian asesmen jarak jauh, bagaimana kita mengkontekstualisasi dan membuat instrumen-instrumen baru sesuai dengan kebutuhan jarak jauh, dan kita berhasil memetakannya, maka what's next to do tomorrow? Yang pertama, review rencana, aktivitas, dan proses asesmen. Fokus pada kontekstualisasi sesuai kebutuhan asesi, pemetaan metode dan instrumen dengan memperkaya dengan asesmen jarak jauh, dan buat instrumen untuk asesmen jarak jauh. Yang kedua, komunikasikan kepada potensi dan calon asesi bagaimana menyiapkan bukti berkualitas. Yang ketiga, kembangkan SOP pelaksanaan asesmen jarak jauh. Dan yang keempat, lakukan uji coba dan verifikasi instrumen dan SOP pelaksanaan asesmen jarak jauh. Alhamdulillah, kita sudah berhasil mendiskusikan dan merencanakan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih atas perhatian Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.